Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang namanya jatuh cinta itu pasti dialami oleh setiap manusia. Karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya cinta. Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada suatu apapun. Itu pasti. Nah, sekarang ketika kita dilanda yang namanya cinta kepada sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, saudaraku, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita. Yang pertama, tanyakan, saya mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya buat saya? Karena percuma apabila kita mencintai sesuatu, ternyata tidak memberikan manfaat untuk hidup kita. Tidak pula akhirat kita, tidak pula agama kita. Karena seorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan dalam masalah percintaan. Mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun adalah perkara yang hendaknya kita berusaha untuk tinggalkan. Sekarang yang kedua, kita harus berusaha untuk mengikat cinta kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah itu merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang bagus sekali, beliau mengatakan bahwa ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Apa 10 perkara tersebut? Di antaranya, cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah, pelaksanaan atas perintah-perintahnya, dan ketaatan kepadanya. Maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ketiga, gunakan akal pikiran kita. Saat kita jatuh cinta, terutama kepada wanita, jangan sampai cinta mengalahkan akal pikiran kita. Ingat, manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah dalam akal pikirannya. Akal pikiran bisa jadi lumpuh saat ia dikuasai oleh syahwat. Ketika syahwat telah menguasai, seringkali akal pikiran itu lumpuh. Lihat saja pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. Mereka menganggap bahwa pasangannya lah yang terbaik menurut dia. Terkadang 1000 nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman pun tidak ia dengar lagi. Kenapa? Karena akal pikirannya sudah tumpul akibat daripada cinta tersebut, yang ternyata cinta tersebut tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai cinta itu menghilangkan akal kita. Tetap kita berpikir secara jernih. Apakah cinta ini sesuatu yang diridhai Allah atau tidak? Maka saudaraku sekalian, saat kita jatuh cinta, cobalah kita berpikir apa manfaatnya daripada cinta saya tersebut. Yang keempat, kehilangan kesempatan berpikir. Kita senantiasa merenung. Saat saya jatuh cinta, saya sering ingat dia. Masya Allah. Bayangkan ketika kita mengingat dia lagi. Berapa banyak kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah. Bahkan ada sepasang sejoli yang sudah sangat jauh cintanya, sampai-sampai dalam setiap keadaan selalu ingat pasangannya. Bayangkan saja, akhirnya apa? Mengingat wanita ataupun lelaki yang bukan mahramnya saja itu sudah dosa. Padahal belum tentu jodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu baik. Maka subhanallah, coba kita merenung berapa banyak kalau begitu kesempatan-kesempatan untuk berzikir kepada Allah yang telah hilang. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang lebih mengerikan lagi, dan ini adalah poin yang harus diperhatikan sekali. Jangan sampai cinta itu berubah menjadi kesyirikan. Jangan sampai cinta itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bagaimana bisa? Bisa, bukankah syirik itu pertama kali muncul di dunia adalah syirik cinta? Di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali, yang kemudian akhirnya para wali tersebut ketika telah meninggal dunia, dibikinlah monumen-monumen dan gambar-gambar dalam rangka untuk lebih memotivasi ibadah. Tapi kemudian lama-kelamaan berubah menjadi penyembahan. Makanya, kata para ulama, cinta bisa berubah menjadi ibadah ketika disertai dengan pengagungan kepada yang dicintai, ketundukan kepada yang dicintai, disertai dengan penghinaan kepadanya. Kalau sudah sampai derajat tersebut, kita sudah mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini cinta yang terlarang, bahkan terlaknat. Bisa menyebabkan pelakunya apabila ia wafat, kekal dalam api neraka. Karena ia telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Musibah
ketika cinta menyebabkan kita lebih mendahulukan yang kita cintai daripada perintah Allah dan Rasul-Nya. Musibah ketika kita lebih mencintai misalnya permainan, terdengar azan, kita tak pedulikan sama sekali. Kita lebih mencintai seseorang yang orang itu ketika meminta bertemu dengan kita, padahal dia bukan mahram kita. Kita tidak pedulikan lagi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mendahulukan syahwat kita, hawa nafsu kita. Sehingga akhirnya saudaraku, cinta itu hakikatnya malapetaka untuk hidup kita. Nah, inilah beberapa tips bagi Anda yang sedang jatuh cinta. Perhatikan, jangan sampai cinta Anda menjadi malapetaka dalam hidup Anda di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik.